Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menggelar halal bihalal di Istana Negara bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan staf di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Eko Frima Andani di Istana Kepresidenan Jakarta. Eko, bagaimanakah suasana terkini di acara halal bihalal di sana, Eko? Ya, Ade, baru saja halal bihalal yang digelar oleh Presiden Joko Widodo baru saja selesai digelar. Ini memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Memang Presiden sendiri memanggil sejumlah Menteri Kabinet Kerja untuk datang ke Istana Negara untuk menggelar halal bihalal dan juga memanfaatkan momen ini untuk saling memaafkan. Ini nampak ditandai oleh hadirnya Wakil Presiden Yusuf Kala dengan dimulai bersalaman terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dan juga diikuti oleh sejumlah menteri. Tampak tadi hadir Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, dan juga Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja lainnya. Tidak hanya sejumlah menteri di Kabinet Kerja dan juga pejabat tinggi yang ada di lingkup instansi pemerintah, momen ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah staf dan juga pegawai negeri sipil yang berada di lingkup Istana Kepresidenan Jakarta. Ini dimanfaatkan dengan mulai melakukan salaman bersama, di mana momen ini sendiri memang terlambat dengan jadwal yang diagendakan lebih awal, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun baru bisa dimulai 30 menit kemudian atau pada pukul 9:30 menit. Tadi juga tampak hadir juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang juga tampak hadir didampingi istri beliau. Memang jika kita kembali ke belakang, Presiden Joko Widodo tidak hanya melakukan silaturahmi pertama kalinya di sini, namun juga kemarin di Istana atau Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Joko Widodo juga melakukan halal bihalal bersama 3.000 warga yang ada di Yogyakarta. Namun sebelumnya kemarin juga Presiden Joko Widodo juga melakukan sholat Idul Fitri bersama masyarakat Sumatera Barat. Dan di sana Presiden setelah sholat Hari Raya Idul Fitri juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan halal bihalal bersama masyarakat Sumatera Barat, tepatnya di pelataran Masjid Raya Sumatera Barat. Dan kali ini sejumlah tamu undangan yang tampak hadir di Istana Negara ini sudah mulai kembali ke kantor masing-masing dan juga bersiap untuk melakukan sejumlah aktivitas dan juga tugas negara. Ya, untuk sementara demikian Ade, laporan kami langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke Anda ke studio. Eko Frima Andani melaporkan langsung dari Istana Negara. Terima kasih. Dan pemirsa, selamat pagi, Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari pertama kerja usai libur Lebaran, belum semua pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak mengikuti apel hari pertama kerja. Di Medan, beberapa PNS membolos, sedangkan di Ciamis, di beberapa pegawai datang terlambat. Beberapa pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup pemerintah Kota Medan berlari dari tempat parkir menuju lokasi apel di kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Meski apel dilaksanakan pukul 7:30 pagi, namun beberapa PNS masih baru tiba lewat dari waktu apel. Dari 771 PNS di kantor Wali Kota Medan, 704 orang menghadiri apel, 46 PNS menjalankan sidak di sejumlah dinas, sedangkan 21 orang tidak hadir tanpa keterangan. Wali Kota Medan, Zulmi Eldin, menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil yang membolos. Sementara di kantor Pemda Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa PNS kesiangan masuk kerja sehingga tidak mengikuti apel yang dipimpin langsung Bupati Ciamis Iing Syam Arifin. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan karena dilarang masuk oleh petugas Satpol PP. Bupati mengklaim kehadiran pegawainya mencapai 95%. 10 pegawai yang tidak hadir, 6 diantaranya bebas piket dan 4 lainnya sakit. Presiden Jokowi menuliskan prasasti di Markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Solo. Selain menuliskan prasasti, Jokowi melakukan pertemuan internal dengan jajaran TNI di wilayah Solo Raya.
Pertemuan tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan sholat Jumat di markas Kopassus siang tadi. Dalam pertemuan dengan jajaran TNI, Jokowi didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Prasasti yang bertuliskan Kopassus Patriot Indonesia Sejati tak gentar mati demi menegakkan NKRI ini kemudian dibaca secara simbolis oleh Danjen Kopassus Maijen Muhammad Herindra. Presiden Joko Widodo hari ini mengakhiri kunjungannya selama 3 hari di Padang, Sumatera Barat. Presiden meninggalkan kota Padang setelah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama belasan ribu warga. Jokowi mengaku terkesan dan mengapresiasi sambutan warga Sumatera Barat. Setelah sholat Idul Fitri bersama Ibu Negara Iriana dan 2 anaknya di halaman Masjid Raya Sumatera Barat, Jokowi bertolak ke Solo untuk berlebaran di kampung halamannya. Selama 3 hari di Sumatera Barat, Presiden menggelar berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Presiden sebelumnya juga mengajak Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk belusukan serta membagikan paket sembako dan buku tulis di 4 lokasi berbeda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan akan terus mempertahankan tradisi kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia baik saat Idul Fitri, Idul Adha maupun hari raya agama lainnya. Namun untuk Lebaran tahun depan, Presiden mengaku belum menentukan pilihan karena belum ada permintaan dari daerah. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai sholat Idul Fitri dan mencicipi ketupat Lebaran di Masjid Raya Sumatera Barat Rabu kemarin. Menurut Presiden, tradisi berlebaran dan mengikuti sholat hari raya di berbagai daerah merupakan salah satu cara untuk menjalani silaturahmi dengan masyarakat. Meski demikian, Presiden menargetkan akan berlebaran 1 kali di Jakarta. Sebelumnya, Presiden mengaku berlebaran di Sumatera Barat adalah permintaan dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno. Karena Indonesia itu bukan hanya Jakarta, dari Sabang sampai Merauke. Jadi mungkin nanti sekali di Jakarta, yang lain di daerah-daerah. Baik nanti di Idul Fitri, Idul Adha, mungkin juga di Tahun Baru, di Natal, semuanya di daerah. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat membentuk tim Satgas khusus. Hal itu untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya helikopter tipe Bell 205 di Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Sabrar Fadilah mengatakan tim Satgas akan bekerja keras untuk menemukan penyebab jatuhnya heli, termasuk menemukan kotak hitam helikopter.
TNI Angkatan Darat juga menyatakan bertanggung jawab atas kerugian material, yakni rusaknya 2 rumah warga. Beberapa data terkait dengan kronologis peristiwa sebagai berikut. Pada pukul 15.00, pesawat melaksanakan start engine yang selanjutnya pada pukul sekitar 15.06 heli tersebut take off dari Lanut Adi Sumarmo Solo menuju Lanut Adi Sucipto Yogyakarta, yang kemudian pada pukul 15.14 heli tersebut terakhir kontak dengan tower. Sekitar pukul 15.16 heli tersebut mengalami trouble dan dinyatakan hilang kontak di atas dusun Koang, desa Taman Martani, yang jatuh menimpa rumah milik masyarakat atas nama Bapak Heru dan sebagian rumah milik masyarakat atas nama Bapak Parno, yang kebetulan pada saat tersebut rumah dalam keadaan. Pangdam 4 di Penogoro, Majen TNI Jaswadi meninjau lokasi jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat di Sleman, Yogyakarta. Pangdam akan mendatangkan tim investigasi untuk mengecek penyebab jatuhnya heli dan akan mengganti rugi kerusakan rumah warga akibat kejadian tersebut. Pangdam 4 di Penogoro, Majen TNI Jaswadi meninjau lokasi jatuhnya heli di Dusun Kowang, Taman Martani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Guna mengidentifikasi penyebab jatuhnya helikopter jenis Bell 205 milik TNI Angkatan Darat, pihaknya akan mendatangkan tim investigasi. Terkait kerusakan pada pemukiman warga, pihaknya akan bertanggung jawab penuh untuk memperbaiki rumah warga. Dan tadi saya sudah koordinasi dengan Danbus Pernebat, tentunya sudah kita laporkan ke pimpinan di TNI dan tentunya akan membentuk satu tim investigasi yang nanti akan melihat secara keseluruhan penyebab dari kejadian ini. Kalau evakuasi tentunya nanti juga ada tim investigasi dulu ya. Ini sudah berangkat dari Jakarta. Semoga malam ini nanti sudah bisa akan melihat secara keseluruhan supaya kita bisa melihat secara utuh bagaimana ini bisa sampai terjadi kecelakaan. Ini jatuh menimpa apa sih dan di belakang? Ini sebetulnya menimpa agak sedikit, ini ada 2 rumah, kemudian di sela-sela. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo menggelar halal bihalal di Istana Negara bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan staf di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan reporter Eko Frima Andani di Istana Kepresidenan Jakarta. Eko, bagaimanakah suasana terkini di acara halal bihalal di sana, Eko? Ya, Ade, baru saja halal bihalal yang digelar oleh Presiden Joko Widodo baru saja selesai digelar. Ini memanfaatkan momen Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Memang Presiden sendiri memanggil sejumlah Menteri Kabinet Kerja untuk datang ke Istana Negara untuk menggelar halal bihalal dan juga memanfaatkan momen ini untuk saling memaafkan. Ini nampak ditandai oleh hadirnya Wakil Presiden Yusuf Kala dengan dimulai bersalaman terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dan juga diikuti oleh sejumlah menteri. Tampak tadi hadir Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pendidikan Anies Baswedan, dan juga Menteri Kesehatan Nila F. Muluk dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja lainnya. Tidak hanya sejumlah menteri di Kabinet Kerja dan juga pejabat tinggi yang ada di lingkup instansi pemerintah, momen ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah staf dan juga pegawai negeri sipil yang berada di lingkup Istana Kepresidenan Jakarta. Ini dimanfaatkan dengan mulai melakukan salaman bersama, di mana momen ini sendiri memang terlambat dengan jadwal yang diagendakan lebih awal, yakni pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun baru bisa dimulai 30 menit kemudian atau pada pukul 9 lewat 30 menit. Tadi juga tampak hadir juga
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang juga tampak hadir didampingi istri beliau. Memang Ade, jika kita kembali ke belakang, Presiden Joko Widodo tidak hanya melakukan bertolak ke Solo untuk berlebaran di kampung halamannya. Selama 3 hari di Sumatera Barat, Presiden menggelar berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Presiden sebelumnya juga mengajak Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk belusukan serta membagikan paket sembako dan buku tulis di 4 lokasi berbeda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan akan terus mempertahankan tradisi kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia baik saat Idul Fitri, Idul Adha maupun hari raya agama lainnya. Namun untuk Lebaran tahun depan, Presiden mengaku belum menentukan pilihan karena belum ada permintaan dari daerah. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo usai sholat Idul Fitri. Silaturahmi pertama kalinya di sini, namun juga kemarin di Istana atau Gedung Agung Yogyakarta, Presiden Joko Widodo juga melakukan halal bihalal bersama 3.000 warga yang ada di Yogyakarta. Namun sebelumnya kemarin juga Presiden Joko Widodo juga melakukan sholat Idul Fitri bersama masyarakat Sumatera Barat. Dan di sana Presiden setelah sholat Hari Raya Idul Fitri juga memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan halal bihalal bersama masyarakat Sumatera Barat, tepatnya di pelataran atau di pelataran Masjid Raya Sumatera Barat. Dan kali ini sejumlah tamu undangan yang tampak hadir di Istana Negara ini sudah mulai kembali ke kantor masing-masing dan juga bersiap untuk melakukan sejumlah aktivitas dan juga tugas negara. Ya, untuk sementara demikian Ade, laporan kami langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke Anda ke studio. Eko Frima Andani melaporkan langsung dari Istana Negara. Terima kasih. Dan pemirsa, selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, hari pertama kerja usai libur Lebaran, belum semua pegawai negeri sipil atau PNS yang tidak mengikuti apel hari pertama kerja. Di Medan, beberapa PNS membolos, sedangkan di Ciamis, di beberapa pegawai datang terlambat. Beberapa pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup pemerintah Kota Medan berlari dari tempat parkir menuju lokasi apel di kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara. Meski apel dilaksanakan pukul 7:30 pagi, namun beberapa PNS masih baru tiba lewat dari waktu apel. Dari 771 PNS di kantor Wali Kota Medan, 704 orang menghadiri apel, 46 PNS menjalankan sidak di sejumlah dinas, sedangkan 21 orang tidak hadir tanpa keterangan. Wali Kota Medan, Zulmi Eldin, menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai negeri sipil yang membolos. Dan mencicipi ketupat Lebaran di Masjid Raya Sumatera Barat Rabu kemarin. Menurut Presiden, tradisi berlebaran dan mengikuti sholat Hari Raya di berbagai daerah merupakan salah satu cara untuk menjalani silaturahmi dengan masyarakat. Meski demikian, Presiden menargetkan akan berlebaran 1 kali di Jakarta. Sebelumnya, Presiden mengaku berlebaran di Sumatera Barat adalah permintaan dari Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.
Sabang sampai Merauke. Ya, mungkin nanti sekali di Jakarta, yang lain di daerah-daerah. Baik nanti di Idul Fitri, Idul Adha, mungkin juga di Tahun Baru, di Natal, semuanya di daerah. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat membentuk tim Satgas khusus, hal itu untuk menginvestigasi penyebab jatuhnya helikopter tipe Bell 205 di Desa Taman Martani, Sleman, Yogyakarta. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Sabrar Fadilah mengatakan tim Satgas akan bekerja keras untuk menemukan penyebab jatuhnya heli, termasuk menemukan kotak hitam helikopter. TNI Angkatan Darat juga menyatakan bertanggung jawab atas kerugian material, yakni rusaknya 2 rumah warga. Beberapa data terkait dengan kronologis peristiwa sebagai berikut. Pada pukul 15.00, pesawat melaksanakan start engine, yang selanjutnya pada pukul sekitar 15.06, heli tersebut take off dari Lanut Adi Sumarmo Solo menuju Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Yang kemudian pada pukul 15. Sementara di kantor Pemda Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, beberapa PNS kesiangan masuk kerja sehingga tidak mengikuti apel yang dipimpin langsung Bupati Ciamis Iing Syam Arifin. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan karena dilarang masuk oleh petugas Satpol PP. Bupati mengklaim kehadiran pegawainya mencapai 95%. 10 pegawai yang tidak hadir, 6 diantaranya bebas piket dan 4 lainnya sakit. Presiden Jokowi menuliskan prasasti di markas Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan, Kartasura, Solo. Selain menuliskan prasasti, Jokowi melakukan pertemuan internal dengan jajaran TNI di wilayah Solo Raya. Pertemuan tersebut dilakukan Jokowi usai melakukan sholat Jumat di markas Kopassus siang tadi. Dalam pertemuan dengan jajaran TNI, Jokowi didampingi Panglima TNI Gatot Nurmantio dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono. Prasasti yang bertuliskan Kopassus Patriot Indonesia Sejati tak gentar mati demi menegakkan NKRI ini kemudian dibaca secara simbolis oleh Danjen Kopassus Maijen Muhammad Herindra. Presiden Joko Widodo hari ini mengakhiri kunjungannya selama 3 hari di Padang, Sumatera Barat. Presiden meninggalkan kota Padang setelah melaksanakan sholat Idul Fitri bersama belasan ribu warga. Jokowi mengaku terkesan dan mengapresiasi sambutan warga Sumatera Barat. Setelah sholat Idul Fitri bersama Ibu Negara Iriana dan 2 anaknya di halaman Masjid Raya Sumatera Barat, Jokowi